Kok Ahok tidak melihat istana berupaya menjegal pencalonan Anies Baswedan? Itu ya saya kira nggak perlu jegal lah. Pak Jokowi kan juga pakai hitungan, dia pakai survei semua. Kalau poin keduanya, berupaya menaikkan Kaisang Pangarep? Saya kira kalau survei di Kaisang lebih bagus di Jawa Tengah, isu terbaru jangan taruh di Jawa Tengah. Orang politik kan ngitung ya mereka ya. Kalau Pak Jokowi kan ngitung survei gitu. Saya kira jadi wajar kalau bukan kemudian wajar, saya kira belum tentu tuduhan seperti itulah gitu. Kenapa? Karena pilkada ini langsung dan serentak. Ya. Tidak mudah lagi mengirim orang kayak zaman saya tuh ada tamasya ini datang dari luar. Beda. Ini kan serentak. Poin bahwa putra bungsunya juga akan maju, apakah dimajukan atau maju ke dalam saya nggak tahu kontestasi? Ya. Saya kira menurut Anda itu masing-masing keluarga punya persepsi, punya berpikir yang berbeda, ya kan? Anda memaklumi itu, Kak? Ya secara teman ya saya, secara manusia ya bisa saja kan, secara manusiawi ya. Itu kan the human nature, ya dong. Nah kalau bilang secara human nature apa? Human nature kan pengennya orangnya semua dong. Pengennya keluarga nomor satu. Ya, itu kalau di perusahaan keluarga. As a human nature. Saya ingin kembali ke tadi, ke soal munculnya nama Ketua PSI, Kaisang Pangarep, dalam bursa kepala daerah. Kemarin Mbak Puan udah bilang, ya menarik juga gitu, untuk di Jawa Tengah, Mbak Puan. Nah, itu kan, saya nggak tahu. Dia ketua kan, ketua DPR kan, pernah ngomong kan. Iya. Layak atau tidak? Layak nggak layak, sebagai kata itu tergantung pemilih. Kalau saya nilai orang, nggak etika saya menilai orang. Tapi yang pasti kalau di dalam PDIP, termasuk anak-anak Gen Z hari ini, kita mesti meninggalkan sebuah jejak, meritokrasi dan proses. Jadi semua orang harus melakukan sebuah proses. Nah itu yang kita diajarkan dalam berorganisasi. Harus ada kader, harus ada pembuktian. Baru Anda naik. Saya nggak mengatakan itu. Tergantung orang Jakarta. Tergantung orang Jakarta. Ya. Enggak, saya tidak gitu paham soal Sumatera Utara gitu ya. Kita membangun sebuah program supaya kepala daerah ikut. Bukan berarti saya mesti jadi gubernur di Sumut, di Bali, atau di NTT. Enggak. Masalah saya kira itu juga baik, dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Biarlah Jakarta berantakan. Yang penting saya tidak masuk neraka. Teman saya bicara begini dalam konteks kemungkinan Anies Baswedan maju kembali menjadi calon gubernur. Kalau Anies maju, dia akan menang. Dengan syarat kubu Anies kembali gunakan politik identitas. Mereka tahu dan sadar akan keunggulan Ahok. Tapi mereka kepalang terpapar dengan ceramah-ceramah para pemuka agama mereka yang bilang haram bagi umat Islam memilih Ahok. Mereka percaya bahwa sesuai arahan para ustaz, mereka tidak boleh memilih Ahok atas dasar alasan agama. Tapi yang jelas dalam Al-Quran memang ada larangan itu. Dan para ustadz itu menganggap ya karena sudah tercantum dalam Al-Quran, wajib dilakukan. Seperti dalam kasus Anies dan Ahok tadi, walaupun fatwa itu tidak rasional, tetap saja dipercaya. Mereka akan menutup mata dan telinga terhadap rangkaian kesalahan, kelemahan, kelicikan Anies. Rasa hormat, rasa terima kasih atas amanah yang diembankan pada kami untuk Jakarta 5 tahun ke depan. Dan saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang diembankan. Amanah ini adalah amanah yang besar, tapi insya Allah bukan amanah yang berat. Jakarta memanggil Anies Baswedan. Jakarta butuh Pak Anies. Jakarta mendukung Anies Baswedan. Kami muak, kami butuh perubahan untuk Pak Anies menjadi pemimpin Jakarta. Jakarta memerlukan Pak Anies. Jakarta cinta Pak Anies Baswedan. Jakarta tanpa Pak Anies
Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Justru kami sebagai rakyat kecil bertanya, ada apa? Apakah utang piutangnya terlalu membesar, membengkak, sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian, tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak Terhormat. tidak terhormat. Sangat terhina. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana, jangankan memikirkan IKN, untuk makan pun sulit. Ini kami sebagai relawan langsung terjun ke daerah-daerah. Betapa sakitnya rakyat. Siapa calon yang pantas untuk menjadi gubernur DKI saat di depan kita ini sekarang ini sedang akan kita jalankan. Jangan salah pilih Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh ya. Insya Allah ini usulan Bu Jati aja pribadi nih ya, mohon maaf kalau memang mengikuti. Saya sangat harapkan ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah dalam segala hal, sudah mumpuni, apalagi dalam bidang agama. Ya, mungkin semua bisa menebak siapa begitu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Setuju nggak kalau kita gubernur DKI secara independen? Ya lagi-lagi memang banyak sekali yang nanya ke IG saya soal apakah Ahok bisa ikut nyagup lagi. Tentu kita paham ya kenapa ada pertanyaan ini ya. Dan menurut saya tentu Ahok bisa mengajukan sebagai calon gubernur Jakarta lagi. Karena Januari 2024 kemarin itu Ahok sudah melewati 5 tahun pasca ia keluar dari Makobrimob. Karena memang aturannya seperti itu. Artinya secara peraturan perundangan Pak Ahok sangat bisa maju lagi dalam kontestasi Pilkada Jakarta nanti. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya di Pilkada Jakarta 2024 ini Ahok bisa lawan Anies lagi. Bicara banjir, ini sebetulnya sudah dikerjakan dari sejak zaman Belanda. Teorinya ketika air datang banyak, air itu bukan dibendung. Kalau bangun bendung tetap dia bisa meluap kan. Apakah kita Belanda membangun resapan, sumur resapan? Iya, kami semua lakukan. Tetapi tidak semua tempat bisa bangun sumur resapan. Karena di Jakarta ini kan, Jakarta itu kan muara ya. Sama kayak dulu orang tanya sama saya, kenapa nggak mau ganti nama-nama jalan gitu ya. Waduh, kalau saya ganti nama jalan, repot banget gitu ya. Orang mesti ganti cap surat. Semua surat itu menambah biaya, menipiskan kantong orang Jakarta gitu. Kita fokus saja lah apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta, pikirannya tenang, misalnya otaknya penuh gitu ya, sama dompetnya penuh. Itu aja kita fokus. Jangan hal-hal administrasi akhirnya membuat terjadi oknum pungli memanfaatkan. Ada maklar yang membantu mengurus itu semua. Nah, itu yang saya pikir. Yang paling penting bagi saya bukan kajian-kajian. Kita tahu terlalu banyak. Yang paling penting Anda berani eksekusi. Kadang kita tidak populer. Tapi demi untuk Jakarta lebih baik, popularitas itu tidak penting. Hanya sementara kalau popularitas hanya pencitraan. Bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi sehingga kita meninggalkan legacy. Apa yang kita kerjakan itu ada. Jadi sekali lagi bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan merepotkan orang. Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur gue kepo banget nih. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini.
Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia.
Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang?
alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit. Tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kita semua tahu bahwa di Indonesia ada kebijakan diskriminatif terhadap warga Tionghoa. Saudara-saudara Tionghoa kita itu sangat sadar mereka diperlakukan tidak adil. Mereka sadar mereka masih dianggap sebagai orang asing, sebagai warga Indonesia yang bukan bangsa Indonesia. Baru-baru ini saya misalnya membuat sebuah video tentang diskriminasi di Yogyakarta. Tapi yang lucu, kenalan Tionghoa saya menanggapinya dengan santai. Mereka bilang, itu memang tidak pantas, tapi tidak apalah. Toh itu cuma terjadi di Yogyakarta. Saya merasa sikap teman-teman Tionghoa ini lahir sebagai mekanisme pertahanan diri. Daripada menyesali apa yang terjadi, mendingan mereka bersikap positif dan terus bergerak. Di daerah itu ada sebuah kebijakan yang sangat tidak masuk akal. Pemerintah di sana menetapkan warga Tionghoa tidak boleh memiliki tanah. Warga Tionghoa hanya boleh menyewa tanah, mengembangkannya sebagai bisnis, tapi tidak boleh memilikinya. Buat saya ini sangat tidak adil. Toh, kata mereka, ujung-ujungnya yang bakal rugi ya Jogja sendiri. Pengusaha Tionghoa bakal enggan mengucurkan uang untuk berbisnis di sana, dan harga tanah di sana pun akan rendah. Mereka bilang warga Tionghoa sudah mengalami begitu banyak diskriminasi sehingga kalau mereka hanya dilarang punya tanah di Yogyakarta, itu bukan sesuatu yang luar biasa.
Karena itu mereka percaya mereka harus bekerja sebaik-baiknya untuk bisa survive. Dan nyatanya, ya dengan kepercayaan diri dan kecakapan yang tinggi, mereka menjadi pelaku utama ekonomi Indonesia. Coba saja lihat daftar orang terkaya di Indonesia. Saya menengok daftar versi majalah bisnis Forbes tahun 2024. Dalam deretan 10 teratas pengusaha terkaya di Indonesia, 8 diantaranya adalah warga Tionghoa. Daftar pengusaha terkaya yang dikeluarkan Bloomberg kurang lebih serupa. Jadi buat kaum Tionghoa, kebijakan menolak kepemilikan tanah di Yogyakarta tadi, walau terkesan terbelakang, bukanlah sesuatu yang bakal mengganggu kejayaan mereka. Yang ingin saya tekankan, pengusaha Tionghoa memang menempati posisi teratas. Kalau kita teruskan ke peringkat 11 dan seterusnya, akan semakin banyak nama pengusaha Tionghoa ditemukan. Yang bukan Tionghoa dalam daftar 10 orang terkaya itu hanyalah Sri Prakash Lohia dan Hairul Tanjung di peringkat 5 dan 8. Yang lain ya Tionghoa. Yang paling kaya adalah Prayogo Pangestu, pemilik Barito Pacific. Total kekayaannya mencapai 1.053 triliun rupiah. Diikuti Budi Hartono dan Michael Hartono, pemilik Jarum. Harta Budi 384 triliun rupiah dan harta Michael 369 triliun rupiah. Selanjutnya ada Lau Tok Kwong dan seterusnya. Pada dasarnya ada 3 kelas masyarakat. Yang pertama kelas kulit putih, kedua kelas non-pribumi yang terdiri dari Tionghoa, Arab, Tamil, ketiga adalah kaum pribumi. Dalam pembagian itu, kaum Tionghoa dipaksa berkonsentrasi pada bidang perdagangan. Nah, gagasan untuk melahirkan kebijakan yang memproteksi kaum pribumi ini datang dari kegalauan melihat ketimpangan antar ras sesuai kemerdekaan. Kita tahu di masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda dengan sengaja mensegregasi masyarakat Indonesia. Tujuan utamanya ya adalah untuk memecah belah masyarakat agar tidak bersedia bersatu melawan penjajahan. Bahkan kalau kita menengok sejarah, kita akan melihat sebuah fakta menarik. Kebijakan-kebijakan diskriminatif yang dilakukan di berbagai periode justru turut mendorong pengusaha Tionghoa berkompetisi lebih handal. Misalnya saja, kebijakan Benteng tahun 1950 sampai 1953. Tujuan kebijakan ini adalah melindungi pengusaha pribumi dari dominasi pengusaha Tionghoa. Saya minta maaf karena menggunakan istilah pribumi, tapi itu adalah istilah yang saat itu digunakan secara resmi. Ada 2 kebijakan yang diterapkan. Pertama, mengistimewakan importir pribumi. Kedua, memberikan kredit modal pada para pengusaha pribumi yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Selama 3 tahun, ada sekitar 700 perusahaan mendapat bantuan dana itu. Namun, program itu gagal total. Karena itu, begitu Indonesia merdeka, terlihat adanya ketimpangan ekonomi antara pedagang Tionghoa dan pedagang lainnya. Karena itulah pemerintah di masa itu menjalankan kebijakan yang diharapkan bisa mendongkrak posisi kaum pribumi. Banyak dari pengusaha pribumi itu karena merasa diproteksi pemerintah justru tidak kompetitif. Mereka merasa tak perlu bekerja keras dan mau menerima keuntungan tanpa harus bertarung di pasar. Ada banyak pengusaha pribumi yang berkinerja buruk sehingga tak melahirkan kerja yang produktif. Di luar itu ada banyak pula pengusaha pribumi yang bertindak curang. Mereka memang memperoleh akses impor dan bantuan kredit modal, tapi itu kemudian dialihkan begitu saja pada para pengusaha Tionghoa dengan imbalan tertentu. Akibatnya pada 1993 kebijakan itu dihentikan. Uang yang dikucurkan pemerintah begitu saja menguap tanpa penggunaan yang jelas bagi kepentingan pengusaha pribumi. Kemudian pada 1999, pemerintah Soekarno kembali mengeluarkan kebijakan yang mendiskriminasi Tionghoa. Untuk menyenangkan hati para pengusaha pribumi, pemerintah Soekarno mengeluarkan larangan bagi warga Tionghoa melakukan bisnis perdagangan kecil dan eceran di daerah pedesaan. Kaum Tionghoa dan non-pribumi lainnya harus berbisnis di perkotaan. Bisnis yang dibatasi berupa warung, toko kelontong, atau bentuk lain yang serupa. Saat itu kaum Tionghoa memiliki fondasi ekonomi yang kuat di pedesaan. Di pertanian misalnya, mereka sudah menguasai kendali dari hulu ke hilir, mulai dari penggilingan padi sampai perdagangan. Semula diharapkan kebijakan ini akan membangkitkan usaha pribumi. Tapi lagi-lagi program ini terbukti gagal total.
Tanpa kehadiran pedagang Tionghoa, ekonomi pedesaan terpuruk. Bisnis Tionghoa yang ditinggalkan tak ada yang mengurus, sebab tidak ada pengusaha pribumi yang mampu mengelolanya. Ditambah dengan berbagai salah urus ekonomi dan politik lainnya, ekonomi Indonesia dihiasi oleh tingginya harga bahan pangan, defisit anggaran, hingga hiperinflasi. Di waktu berikutnya, tentara bahkan mulai memindahkan paksa warga Tionghoa di pedesaan ke daerah-daerah lain atau perkotaan. Selain itu, tak sedikit pula yang dipulangkan ke negeri asalnya. Sebuah data menunjukkan selama 1960 sampai 1961 ada 119.000 warga Tionghoa dipulangkan ke Cina. Ketika kerunyaman ekonomi ini terus berlangsung selama bertahun-tahun, akhirnya ekonomi Indonesia runtuh total pada pertengahan 1960-an. Sampai sekarang pun ada banyak orang Tionghoa yang memilih untuk tinggal di permukiman eksklusif yang akan memisahkan diri mereka dari mayoritas kaum pribumi yang mendiskriminasi mereka. Padahal saya percaya salah satu kunci bagi kesejahteraan Indonesia di masa depan adalah peleburan kaum Tionghoa sebagai saudara satu keluarga yang sama sekali tidak perlu dianggap berbeda. Apa yang bisa dipelajari di sini adalah bahwa peminggiran kaum Tionghoa tidak pernah membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Persoalan utamanya memang adalah masih adanya mindset di banyak orang bahwa Tionghoa bukanlah bangsa Indonesia. Akibatnya keunggulan kaum Tionghoa dipandang sebagai ancaman, sebagai masalah yang harus diatasi dengan membatasi ruang gerak kaum Tionghoa. Mudah-mudahan ke depan Tionghoa benar-benar bisa diterima sebagai entitas yang sejajar dengan Jawa, Sunda, Minang, Batak, Ambon, Papua, dan seterusnya. Kita semua adalah satu bangsa. Kita melangkah dan maju bersama. Kaum Tionghoa jelas punya keunggulan dalam hal bisnis. Karena itu bangsa Indonesia perlu belajar bersama, hidup bersama, kerja bersama dengan para pengusaha Tionghoa yang terbukti berada satu langkah di depan. Mendiskriminasi warga Tionghoa sama sekali tak akan membawa manfaat apa-apa. Yang akan terjadi bukanlah kemajuan kaum pribumi, melainkan kehancuran kaum pribumi. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini
Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.